Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap hari ini kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah mengenai menganalisis kebahasaan resensi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ada dua. Yang pertama adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menganalisis kebahasaan resensi fiksi. Lalu yang kedua menganalisis kebahasaan resensi non-fiksi. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis atau menelaah kebahasaan dalam meresensi sebuah buku fiksi atau non-fiksi antara lain yang pertama adalah diksi atau pilihan kata. Jadi, pada sebuah resensi sering kita temukan kosakata atau istilah yang sulit dipahami. Hal ini dapat menjadi kendala kalian untuk memahami maksud yang disampaikan oleh seorang resentator atau peresensi. Seorang resentator yang baik dan memiliki wawasan yang luas biasanya dapat terlihat dari diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam tulisannya. Untuk memahami maksud resensi dengan baik, tentunya kalian dituntut untuk mengetahui arti dari kata atau istilah yang terdapat dalam resensi tersebut. Sebentar tugas yang berkaitan dengan kebahasaan resensi akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, hal-hal atau unsur kedua dalam kebahasaan dalam sebuah resensi adalah penggunaan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili pikiran penulisnya. Harus logis, tidak memiliki penafsiran ganda atau ambigu, menunjukkan kesatuan gagasan dan kepaduan antara unsur-unsurnya untuk dapat menyampaikan maksud sesuai dengan keinginan dan tujuan penulisnya. Lalu hal-hal atau unsur yang ketiga dalam kebahasaan resensi adalah kata acuan. Jadi kata acuan yang dimaksud adalah dalam menulis sebuah resensi terkadang tidak terlepas dari keberadaan kata acuan, sehingga kalimat demi kalimat yang membentuk paragraf tidak monoton. Kata acuan adalah semua kata yang dipakai untuk mengacu pada kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh dari kata acuan adalah ini, itu, tersebut, inilah, itulah. Lalu yang terakhir Ibu lupa tulis di sini, hal-hal atau unsur-unsur dalam kebahasaan sebuah resensi adalah penulisan ejaan dan tanda baca. Jadi penulisan sebuah resensi hendaknya menggunakan kaidah penulisan yang benar dan memperhatikan ketepatan penggunaan dan penempatan tanda baca. Misalnya penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda petik 1, tanda petik 2, dan sebagainya. Namun, terkadang sering ditemukan penggunaan tanda baca terutama tanda koma yang kurang tepat. Jadi sebentar tugas kalian adalah menganalisis penulisan ejaan dalam resensi yang Ibu sajikan sebentar. Ibu lanjut, kesalahan penggunaan tanda koma sering ditemukan ketika anak kalimat mendahului induk kalimat atau untuk menjelaskan sebuah pemerian atau rincian. Contoh, kesalahan yang memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Karena kemarahannya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya. Jadi, kalimat di atas atau kalimat ini salah cara penggunaan tanda bacanya. Seharusnya karena kemarahannya tanda koma
Akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah contoh kesalahan pada pemberian atau rincian. Perhatikan kalimatnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Jadi kalimat ini tidak salah karena penulisan ejaan atau tanda bacanya yang salah. Seharusnya saya membeli kertas, pena, dan tinta. Jadi itulah tadi contoh penulisan ejaan dan tanda baca yang benar ya. Selanjutnya, jadi sebentar tugas kalian adalah menganalisis kebahasaan resensi 2 buah buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi 2 buku, 1 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi. Sekarang perhatikan contoh resensi fiksi yang Ibu sajikan ini. Jadi resensi film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Silahkan kalian baca ya resensinya. Itu untuk fiksi, buku fiksi. Selanjutnya ada contoh resensi non-fiksi. Silahkan kalian baca, jadi ini berisi pengetahuan, isinya tentang pengetahuan. Silahkan kalian baca resensinya. Ya, baik, setelah kalian membaca 2 buku resensi fiksi, masing-masing 1 resensi fiksi dan non-fiksi. Tugas kalian yang pertama yang berkaitan dengan diksi atau pilihan kata, yaitu cobalah kalian cermati kembali kedua teks resensi di atas dan carilah makna kata-kata sulit atau istilah yang ditemukan dalam resensi dengan bantuan kamus atau internet dengan mengisi kolom berikut. Jadi kalian cari kosakata atau istilah yang ada dalam resensi fiksi yang Ibu sajikan tadi, lalu kalian cari maknanya baik melalui kamus bahasa Indonesia maupun internet. Begitupun juga resensi non-fiksi, kalian cari 10 kosakata atau istilah lalu cari maknanya. Ini unsur kebahasaan yang berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua adalah cobalah identifikasi kalimat efektif pada kedua resensi tersebut dan ubahlah menjadi kalimat efektif. Jadi di sini ada 5 kolom, jadi terserah kalian apakah dua kalimat efektif atau masing-masing dua kalimat tidak efektif dari resensi fiksi atau 3 kalimat tidak efektif dari resensi non-fiksi, terserah kalian. Sebaliknya bisa dari fiksi kalimatnya 3, kalimat efektifnya 3, bisa dari non-fiksi kalimat tidak efektifnya 2, terserah kalian. Jadi contoh ya, contoh kalimat tidak efektif ini dari buku fiksi, buku fiksi ya, yang berjudul filmnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Zaman yang semakin modern dan berkembang terkadang membuat kita sebagai masyarakat Indonesia haus akan film-film lokal Indonesia. Apalagi cerita yang diangkat dari roman angkatan 80-an ke bawah yang kental akan budaya Nusantara. Jadi kalian tandai garis bawahi kata yang menunjukkan tidak efektif ya, atau harus dihilangkan. Jadi kalian garis bawahi supaya Ibu gampang periksa nantinya. Jadi kalimat kata kita sebagai dan kata yang. Lalu kalimat efektif dari kalimat ini yaitu zaman yang semakin modern dan berkembang terkadang membuat masyarakat Indonesia haus akan film-film lokal Indonesia. Apalagi cerita yang diangkat dari roman angkatan 80-an ke bawah sangat kental akan budaya Nusantara. Jadi berdasarkan kalimat ini, kalimat yang tidak efektif, kata kita sebagai ini dihilangkan ya, karena dianggap pemborosan atau tidak perlu dituliskan, langsung saja ke masyarakat. Lalu kata yang ini tidak dihilangkan tapi diganti dengan kata sangat ya. Jadi seperti itu. Jadi itu unsur kebahasaan berdasarkan kalimat efektifnya. Selanjutnya
dari segi tanda baca. Jadi dari segi penggunaan tanda bacanya, ya, atau ejaan. Perhatikan contoh. Jadi cobalah kalian temukan kesalahan penggunaan tanda baca pada kedua contoh resensi tersebut dengan mengisi kolom berikut. Jadi sama tadi dengan kalimat efektif. Di sini kolomnya ada 5. Ya, jadi kalau kalimat efektif ini sisa 2 ya, 2 kalimat buku fiksi, 2 buku non fiksinya. Kalau ini ada 5, berarti ada yang 3, ada yang 2, terserah kalian. Jadi Ibu lanjut saja. Contoh penggunaan tanda baca dari buku fiksi yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Cerita dimulai dengan Zainuddin, seorang pria berdarah Minang Bugis yang ingin menuntut ilmu agama di Batipuh, Sumatera Barat. Jadi penggunaan tanda baca pada kalimat ini salah. Seharusnya seperti ini. Cerita dimulai dengan Zainuddin, tanda koma, seorang pria berdarah Minang Bugis yang ingin menuntut ilmu agama di Batipuh, Sumatera Barat. Jadi kesalahan ada pada tanda baca koma. Pada kata Zainuddin seharusnya diberikan tanda koma, tetapi tidak diberikan. Jadi kalian perbaiki seperti ini ya. Jadi perbaikannya nanti tuh kalian garis bawahi, maupun penggunaan tanda baca yang salahnya juga digaris bawahi. Ya. Selanjutnya unsur kebahasaan yang keempat adalah kata acuan. Setelah mengetahui tentang kata acuan, sekarang cobalah kalian cermati kembali kedua resensi tersebut untuk menemukan kata acuan yang digunakan pada teks resensi. Jadi kata acuan Ibu ingatkan kembali. Jadi kata acuan itu meliputi ini, itu, tersebut, inilah, itulah, ya. Jadi di sini ada 4 kolom, jadi masing-masing 2 buku fiksi, 2 buku non fiksi kata acuannya. Contoh, di tanah kelahiran ayahandanya itulah titik-titik dan seterusnya. Jadi kata acuannya itulah. Ya, kata kalimat jadi itulah yang dimaksud adalah Zainuddin. Zainuddin seorang pria berdarah Minang Bugis yang ingin menuntut ilmu agama di Batipuh, Sumatera Barat. Jadi kalian harus menjelaskan kata acuan itulah menunjukkan siapa, ya. Jadi kata acuan itulah menunjukkan Zainuddin. Begitupun nanti kata acuan berikutnya. Jadi kalian tunjukkan bahwa kata acuan yang dimaksud itu menunjukkan siapa, ya. Jadi itulah tadi penjelasan materi kita hari ini tentang unsur kebahasaan dalam meresensi sebuah buku fiksi dan buku non fiksi. Selanjutnya, tugas-tugas hari ini kalian kerjakan dua kali pembelajaran kita, yaitu hari ini dan hari Sabtu. Jadi hari Sabtu Ibu masih kasih kesempatan kalian untuk menyelesaikan tugas hari ini, tugas yang berkaitan dengan unsur kebahasaan resensi. Jadi nanti di hari Sabtu Ibu tidak akan memberikan materi karena kalian hanya masih melanjutkan tugas pada hari ini. Baik, seperti biasa, jika ada yang kurang dipahami yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, silahkan kalian japri Ibu melalui WA pribadi Ibu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.